Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Enjang Suherman, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Kurniawati sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Baik, langsung saja materi penjelasan sebagai berikut. Anggota kelompok yang pertama ada Elina Agustin, yang kedua ada Natasha Ferdianti, yang ketiga ada Wildan Iqbal, yang keempat ada Farid Rizky, yang kelima ada Ibnu Hanifah, yang keenam ada Jen Silviani, yang ketujuh ada Theodorus Audra, yang ke-8 ada Nila Kurniawati, yang ke-9 ada Alpan Fahri, yang ke-10 ada Ahmad Rifai. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hanifah Ridwan. Pengertian kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah kepemimpinan berasal dari kata dasar, yaitu pimpin, yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Sedangkan menurut para ahli, pengertian kepemimpinan adalah sebagai berikut. Menurut William, tahun 1962, kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Westlaw dan Masaryk, tahun 1961 mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini, saya akan membacakan materi yang berjudul Teori Kepemimpinan. Yang pertama, ada Great Man Theory atau teori orang hebat. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang luar biasa lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sukses. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai bakat bawaan dan hanya dimiliki oleh individu yang istimewa. Yang kedua, ada trait theory, teori sifat kepribadian. Teori ini mengasumsikan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat kepribadian tertentu, seperti kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik. Ketiga, kontingensi teori atau teori kontingensi. Teori ini mengakui bahwa pemimpin harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengubah gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ada teori gaya dan perilaku. Teori ini menekankan bahwa pemimpin efektif tidak lahir, tetapi dibentuk melalui pengembangan keterampilan, kepemimpinan, dan perilaku yang tepat. Ini melibatkan fokus pada tindakan seorang pemimpin daripada sifat atau karakter bawaan. Yang kelima, behavioral theories atau teori perilaku. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mengadopsi perilaku yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Perilaku ini dapat diajarkan, dipelajari, dan ditingkatkan melalui pengalaman dan pelatihan. Saya akan menjelaskan materi unsur-unsur kepemimpinan. Kepemimpinan terdiri atas unsur-unsur, yaitu menurut Wahjo Sumjo pada 1987. Yang pertama, adanya kepemimpinan, pemimpin yang akan menjadi pendorong atau yang akan mempengaruhi seseorang ataupun sekelompok orang lain sehingga terciptanya hubungan kerja yang serasi dan yang saling menguntungkan. Yang kedua, adanya pengikut, yakni seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan dorongan atau pengaruh sehingga bersedia dan dapat melakukan berbagai aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya sifat ataupun perilaku tertentu yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong dan ataupun mempengaruhi seseorang dan sekelompok orang lain. Yang keempat, adanya situasi dan kondisi, di mana situasi dan kondisi yang dimaksud yang dibedakan ada dua macam. Yang pertama, situasi kondisi internal, yaitu sesama anggota organisasi. Yang kedua, situasi dan kondisi eksternal, di mana organisasi yakni lingkungan secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan tujuan fungsi gaya dalam kepemimpinan. Tujuan menginspirasi dan mengarahkan, menghadapi perubahan, pengembangan tim. Yang kedua yaitu fungsi mengkomunikasikan visi,
pengambilan keputusan, pengorganisasian, mengukur kinerja, mengelola konflik. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan yang terakhir gaya kepemimpinan transformasional. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam manajemen. Berikut beberapa aspek penting dalam kepemimpinan manajemen. Yang pertama ada pemimpin yang baik memiliki visi yang jelas tentang arah dan ingin dicapai oleh organisasi dan mampu mengkomunikasikannya. Yang kedua ada kemampuan membuat keputusan yang tepat, cepat, dan berdasarkan informasi yang akurat untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang ada. Yang ketiga, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan terbuka, baik dengan anggota, tim, maupun dengan pihak eksternal yang berkepentingan. Pemimpin yang baik mampu memotivasi timnya untuk bekerja dengan maksimal serta memberi peluang untuk pengembangan diri, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Kemudian yang kelima ada kemampuan untuk menghadapi perubahan dan mengelola transisi, baik untuk perubahan dalam struktur organisasi, teknologi, atau pasar. Yang keenam, memiliki empati terhadap masalah dan kebutuhan anggota tim serta berlaku adil dalam setiap keputusan yang diambil guna menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Yang terakhir ada mampu mengelola konflik di dalam tim dengan bijaksana untuk menjaga hubungan kerja yang baik dan mendorong penyelesaian masalah yang konstruktif. Contoh kepemimpinan. Contoh kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Ignacio Donat. Selama menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia, ia melakukan berbagai reformasi yang signifikan dalam sistem transportasi Indonesia, termasuk pengembangan infrastruktur kereta api dan transportasi laut. Kepemimpinan dalam memajukan sektor transportasi telah memberikan dampak positif pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Yang kedua, Nadiem Makarim. Dia telah mengubah cara orang di kawasan ini berpergian, mengakses layanan, dan berinteraksi dengan ekonomi digital. Nadiem juga saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Di mana ia berusaha untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia dalam menerobos program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Wildan akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan efektif memiliki hubungan signifikan dengan kinerja organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan. Kedua, analisis data menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik memiliki karakteristik seperti integritas, empati, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan kepemimpinan yang efektif. 3. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan yang sukses memerlukan keseimbangan antara otoritas dan kerjasama tim. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam tentang teori kepemimpinan dan praktiknya. Saya di sini akan menyampaikan saran. Yang pertama, yaitu perlu dilakukan penelitian lanjut tentang dampak kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, pengembangan program pelatihan kepemimpinan yang efektif perlu dilakukan. Yang ketiga, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan kepemimpinan yang berlaku. Yang keempat, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemimpinan yang etis. Yang kelima, mengembangkan kerangka konseptual kepemimpinan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.